Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang judulnya Pelima PPRA. Topiknya tentang pengolahan ubi kayu menjadi makanan. Nah, ini topiknya tentang pengolahan ubi kayu menjadi makanan yang memiliki daya jual. Di sini yang pertama yaitu temanya topik proyek profil kewirausahaan, di mana dalam proyek ini diharapkan siswa dapat membangun dua dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong dan kreatif, yang di mana bertujuan untuk mengenalkan peserta didik pada konsep dasar kewirausahaan, termasuk pengelolaan usaha sederhana, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Nah, dalam hal ini siswa diajak untuk belajar tentang proses merancang, memproduksi, dan memasarkan produk atau jasa, sekaligus menanamkan nilai-nilai yang relevan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, di sini ada dua dimensi yang saya sesuaikan dengan judul tema proyek saya, itu yang pertama bergotong royong, yang kedua kreatif. Di mana bergotong royong, siswa menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Dan kreatif. Di sini siswa mengembangkan gagasan yang ia miliki untuk membuat kombinasi hal yang baru dan imajinatif untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Nah, dalam bergotong royong ini, siswa diharapkan ikut serta dalam pembelajaran yang tentang tema kewirausahaan ini. Semuanya harus ikut aktif dan kreatif. Kreatif di sini bagi siswa-siswa yang mempunyai ide-ide yang kreatif untuk menarik daya jual dari proyek yang dipilih tersebut, maka siswa diharapkan untuk mengeluarkan ide-idenya. Selanjutnya, di sini ada suplemen yang dipakai itu tentang kerjasama dan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Di mana dalam kerjasama ini diharapkan semua peserta didik ikut serta berpartisipasi dalam pembelajaran tentang tema kewirausahaan ini. Kenapa? Supaya nantinya tujuan dari pembelajaran bisa terlaksana, di mana dari tujuan pembelajaran itu sendiri sudah dijelaskan tadi bahwa setiap peserta didik harus mampu untuk menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk kehidupan mendatang. Kemudian ada kategori di sini, kategori yaitu tentang mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Kategori ini yang dimana kalau dia mulai berkembang, misalnya dalam kategori mulai berkembang, siswa sudah mampu eh, menerapkan ataupun mengaplikasikan bagaimana kewirausahaan itu dalam kehidupan sehari-hari, tapi belum sepenuhnya. Kemudian sedang berkembang, siswa sudah eh, mulai bisa menerapkan kewirausahaan itu dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih ada kekurangannya, yaitu belum sepenuhnya memiliki kemampuan atau kreatif untuk berkembang. Kemudian berkembang sesuai harapan, yaitu siswa sudah mampu menanamkan nilai-nilai kewirausahaan itu dalam kehidupan sehari-hari, dan siswa sudah bisa yang namanya itu mengaplikasikan dalam kehidupannya tentang nilai wirausaha yang tinggi dan sangat berkembang. Kalau sangat berkembang ini otomatis siswa sudah mampu menerapkan bagaimana kewirausahaan itu dalam kehidupan sehari-hari, dan mereka sudah memiliki bagaimana nilai-nilai kewirausahaan yang banyak dan bisa membeda-bedakannya. Misalnya daya jual tentang ubi tadi, dia sudah bisa mengolah tentang makanan jadi keripik, tentang makanan olahan ubi kayu jadi kue, makanan ubi kayu udah jadi oh, roti dan yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang nilai-nilai
kewirausahaan ini ataupun tema tentang ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf kepada Allah, saya minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup dulu Ibu. Nah, jadi Ibu milih kewirausahaan ya. Ibu fase berapa Ibu? Asik, Bu. Ibu wajahnya nggak nampak, hilang. Kenapa itu? Cuaca Bu gelap Oh gitu, oke oke. Nah, yang muncul Kar- mukanya aja. karena hujan itu Bu, gelap sekali. Lampunya mati Bu, Oh lampu. ya, oke oke, udah bisa nih. Oke Ibu, jadi Sudah. kewirausahaan Ibu fase berapa ya? Fase E atau F? Fase E, fase Fase E Bu, kelas Oke. 1. Ibu di SMK ya? Ya Bu, Oke. Berarti kewirausahaan biasa lah ya diajarkan di sana. nggak biasa Bu, tapi diadakan kegiatan P5 dalam misalnya waktu itu Bu sekali sebulan. Oke, berarti memang ada kegiatan tersebut. Bukan diadain karena Ibu sedang PPG. Enggak Bu, Oh, ada enggak. Bu sebelumnya. Oke, karena Ibu akan membuat masak-masak segala macam, itu kan akan melibatkan banyak bahan. Nah, bahannya itu mungkinkah Ya Bu, disediakan? Berarti mungkin ya. kalau untuk alat dan bahannya Bu, oh, karena kegiatan itu diadakan sekali sebulannya, kepala sekolah menyiapkan Bu yang namanya kompor, kuali, dan lain-lain. Oke, berarti ini Ibu membuat P5 ini sudah sepengetahuan kepala sekolah atau belum? Sudah Bu, Oke, berarti didukung ya. waktu itu Bu saya apa Bu sharing-sharing bukan saya kasih tahu dulu maunya nanti kan kau pas praktek biar enak gitu kan Bu, Oke, nggak apa baik. udah diinformasikan. Oke, baik. Berarti ini sudah sepengetahuan. Jadi Ibu tema proyeknya tadi kewirausahaan atau membuat ubi? Itu tema tema proyeknya apa? Oh, temanya kewirausahaan, topiknya mengolah ubi kayu menjadi makanan Bu. Oke, mengolah ubi kayu menjadi makanan. Dimensinya tadi ada berapa? Ibu pilih? Dimensinya ada dua, Bu. Saya pilih bergotong royong sama kreatif. Bergotong royong sama kreatif. Jadi apalah itu si di akhir fase F, nah untuk bahagian bergotong royong dan kreatif itu apa? Di akhir fase apa yang harus diperoleh oleh siswa? Di akhir fase, Bu, Mm-mm. Buka modul aja kalau eh, apa, Bu? buka modul aja Modulnya, Bu. kalau bingung. Iya, Bu, iya, Bu. Nah, di akhir fase, nah apa yang Ibu buat dan itu mungkin tidak tercapai nanti. Iya, Bu. Apa di akhir Nah, fase? ke... Maaf, Bu. Filenya rupanya nggak ada. Saya pakai laptop kawan, Bu. Bisa di copy dulu, Bu, atau lanjut saja, Bu? Oh ya sudah. Yang Ibu ingat aja apa yang Ibu ingat di akhir fase apa yang akan tercapai. Oh, di akhir fase, diharapkan peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai kewirausahaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bu, nanti di waktu jam-jam di luar pembelajaran seperti jam hari libur, peserta didik mampu berwirausaha sendiri dan berkreasi seperti oh, menjajankan menjajankan atau memperjualbelikan hasil dari yang dipelajari di sekolah, misalnya pengolahan ubi kayu menjadi kerupuk tadi, Bu. Kalau di kreativitasnya apa di akhir fase yang diharapkan? Di akhir fase, misalnya peserta didik mampu berkreasi tidak hanya mengolah ubi kayu menjadi keripik saja, entah jadi kue, jadi roti, jadi oh, ongol-ongol, dan makanan yang lainnya, Bu. Oke. Oke, PTK Ibu sudah siap? Boleh lanjut PTK-nya.
Nanti singkat aja ya Ibu. Oke, nanti singkat saja. Disesuaikan waktunya. Jangan banyak kali. 5 menit aja. Berapa, Bu? 5 menit aja. Jadi Ibu ini kan Ya. kita tanya jawab lagi ya. Ibu bahas judul, latar belakang, rumusan, sedikit metodologi, dan teknis pengumpulan data atau instrumen penelitian. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Baru nanti, Bu, oh, satu lagi di apa lagi modulnya itu, Bu? TPACK itu. nggak usah itu aja sampai PTK aja. Nanti habis itu Ibu saya tanya-tanya, lalu baru Ibu mengaji. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Udah, Bu. Ya, oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini ada PTK saya yang berjudul tentang penerapan model pembelajaran Product-Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Kelas 10 OTKP di SMKS Merpati Nusantara, sebarang tahun pelajaran 2024-2025. Apa alasan ngambil judulnya Ibu? Oh, alasan saya mengambil judul ini yaitu pada materi berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam di sekolah tempat saya mengajar ini masih bisa dikatakan berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam masih kurang dalam penerapannya bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, masih banyak siswa yang memakai pakaian yang ketat di luar sekolah dan masih banyak saya jumpai banyak siswa yang tidak memakai jilbab di luar sekolah ketika bertemu, Bu. Itu alasannya. Iya, Bu. Jadi karena Ibu pakai PBL dengan alasan itu Ibu akan ngapain? PTK ini kan dia Dengan penelitian tindakan kelas. Ibu tahu nggak sih kayak mana PTK itu? apa, Bu? PTK itu seperti apa sih? Penelitian tindakan kelas, Bu. Setelah diteliti maka harus ada tindakan yang dilakukan, Bu. Oh gitu. Hmm, Rumusan masalah Ibu apa ya? Kayak mana Ibu buat rumusan masalahnya? Tunggu ya, Bu. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya apa? Ini, Bu. Metode trendy busana masa kini ada yang Oh, sengaja didesain bukan itu, rumusan masalah di menyimpan. bawah. Oh, rumusan masalah, Bu. Ya. Nah, di atas tujuan tadi itu tuh rumusannya. Persetujuan. Nah, itu dia. Ini, Bu. Bagaimana proses penerapan pembelajaran PBL pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi berpakaian sesuai syariat Islam di kelas 10 OTKP? Bagaimana Ibu akan menjawab untuk soal nomor 1? Apa yang akan Ibu ceritakan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1? Oh, saya dalam pembelajaran PBL itu saya menampilkan sebuah poster, Bu, poster tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Oke. Mm-mm. Kemudian saya menyuruh siswanya untuk mengamati bagaimana pengamatan mereka tentang poster yang saya tampilkan, Bu. Oke, baik. Lalu, Lalu setelah siswa mengamati,
gambar tersebut. Kemudian saya memberikan pertanyaan ataupun seperti masalah lah Bu, bagaimana berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Itulah Bu pertanyaannya kan. Setelah itu, Kemudian siswa menjawab dengan gambar yang ditayangkan di proyektor, Bu. Mengamati satu-satu yang dimana berbeda pendapat. Setelah itu, saya menjelaskan materi pembelajarannya, Bu. Bagaimana berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam yang benar. Yaitu mulai dari pengertiannya secara biologi, pengertiannya secara Islami, pengertiannya pendapat tokoh, kemudian bagaimana batasan aurat seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan manfaat berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam itu sendiri. Kemudian saya membacakan satu dalil tentang berpakaian syariat Islam itu, Bu, dan artinya. oke, jadi dengan PTK, jadi PTK itu Ibu pakai berapa pakai model model siapa? Ada siklus-siklusnya kan? Ada, Bu. Nah, siklus yang sudah Ibu buat itu terdiri dari apa aja ya?